Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita masih diberi kesehatan. Boleh berbakti memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan. Memang beberapa minggu ini kata orang banyak cuacanya kurang baik. Sehingga banyak yang kurang sehat. Banyak yang kurang sehat. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini kita diberi kesehatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan tentang memberi. Saya bilang dalam hati ke Tuhan, Tuhan, ini saat-saat yang sukar, kok firman-Nya justru memberi, kan ini lagi sulit. Tapi saya tidak tahu apa maksud Tuhan. Saya sampaikan firman Tuhan ini sebab ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya berusaha motivasi saya lurus untuk Tuhan, bukan untuk yang lain. Sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama kita sudah iring Yesus. Tata, kamu iring Yesus sudah berapa tahun? 35 tahun. Bani, 37. Ibu Lilis berapa tahun iring Yesus? 87 mulai. Sekitar 40-an ya. Oke. Dan yang lain. Kalau saya iring Yesus mulai saya lahir. Saya sudah sekolah minggu usia 4 tahun. Kebetulan pendeta saya itu pendeta Luwu di Pematang Siantar, GPDI. Di rumah kami itu dulu dijadikan tempat sekolah minggu. Jadi saya pintar sedikitlah lagu-lagu sekolah minggu. Sudah lama sekali iring Yesus. Lagu Pantekosta lama bilang begini, saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Lalu ada orang bilang begini, saya mau iring Yesus, tapi jangan ada penderitaan di dalam dunia. Haleluya. Ada orang bilang begitu. Saya mau iring Yesus, tapi kalau bisa
Tidak ada penderitaan dalam dunia. Hidup lempang-lempang saja. Yes. Boleh-boleh saja mengeluarkan pendapat seperti itu. Kita sudah lama iring Yesus. Tetapi untuk kedewasaan rohani tidak ditentukan jumlah yang lama ikut Tuhan. Tetapi bagaimana sikap hati kita meresponi Yesus itu dalam hidup kita. Haleluya. Tentu tujuan kita anak-anak Tuhan, iring Dia beribadah kepada Tuhan, mencari hal-hal kekekalan yang terutama. Itu harus kita paham. Mencari hal-hal kekekalan. Yes. Itu yang utama harus kita perhatikan. Dan hal-hal yang lain firman Tuhan katakan akan mengikuti. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Kita mencari yang lain dulu, baru Tuhan mengikuti. Itu banyak terjadi di kalangan anak-anak Tuhan. Sehingga mengabaikan Tuhan, mengabaikan ibadah. Karena dia mencari hal-hal lahiriah dulu untuk dia ikut Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, kita sebagai anak-anaknya mencari hal-hal kekekalan, lalu yang lahiriah akan mengikuti kita. Amin. Yes. Itu tujuan kita datang ke gereja. Hidup di dunia diberkati dan nanti kalau kita berpulang sampai menutup mata kita ada di sorga. Itu toh tujuan kita. Itu tujuan kita. Artinya mau tidak mau sebagai anak-anak Tuhan, saya harus katakan pada pagi hari ini buat kita semua. Dalam kita mengiring Tuhan harus ada transformasi. Amin. Apa itu transformasi? Felicia. Perubahan. Perubahan. Harus ada perubahan. Bagaimana kalau tidak ada perubahan? Tidak terjadi transformasi. Transformasi artinya ada terobosan yang kita alami selama kita mengiring Tuhan. Bukan seperti begitu saja. Atau orang Jawa bilang ngono-ngono wae. Harus ada transformasi. Harus ada perubahan. Harus ada terobosan. Harus ada terobosan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau kita ikut Tuhan, tidak menginginkan adanya terobosan dan tidak terjadi terobosan. Seperti 5 anak dara yang bodoh. Ketika pengantin itu datang, dia tidak masuk ke dalam pesta pernikahan. Ingat. Kalau kekristenan kita tidak mau ada terobosan, kita seperti 5 anak dara yang bodoh. Harus ada terobosan. Kemarin saya cerita sama Mama Philip. Jam 5:30 atau jam 6 ya setelah latihan di sini. Saya bilang begini. Kita harus ada terobosan. Gereja ini harus ada terobosan. Taruhlah jumlahnya tidak bertambah, memang jemaat itu milik Tuhan, kita tidak bisa paksaan. Paling tidak jemaat-jemaat yang sudah ada itu semakin rohani, semakin diberkati, semakin sungguh, semakin setia. Ini kan terobosan. Jangan kita berpikir terobosan langsung penuh gereja ini, bukan. Kalau itu terjadi ya oke, baik-baik. Tapi kamu kalaupun belum seperti itu, setidaknya kita yang ada semakin giat, semakin maju
Di dalam Tuhan ada terobosan. Bapak Ibu, saya sudah 2 minggu ini pakai dasi. Ada sedikit terobosan lah. Haleluya. Karena Ibu Nasution bilang begini. Ibu Nasution ini kan GPDI lama, kuno. Ya, kuno. Dan saya walaupun saya katakan kuno nggak salah. Dia nggak salah. Oke. Saya ingat betul GPDI pionir-pionir lama. Pendeta itu harus pakai dasi. Harus baju ke dalam, pakai jas bila perlu. Artinya sebenarnya ingin menghormati Tuhan saja sih. Bukan pakaian yang terutama, menghormati. Ya, bukan untuk gaya katanya. Yes. Pemimpin pujian katanya harus pakai rok. Dan sepatu perempuan lah, hak gitu loh. Kalau dasi, laki-laki juga harus berdasi, pakai tangan panjang, sepatu pantofel. Gitu orang Pantekosta lama. Dan saya pernah alami nggak lakukan itu, saya memang disuruh turun dari mimbar sama gembalanya. Saya hanya mau mengatakan itu mendidik kedisiplinan sih sebenarnya. Dan menghormati kehadiran Tuhan. Karena memang gereja-gereja modern sekarang nggak usah pakai sepatu kets, pakai jeans, pakai kaos, memuji Tuhan biasa. Tuhan gak lihat pakaian kok, lihat hati katanya. Memuji Tuhan aja pakai kaos sekarang. Khotbah aja sekarang orang pakai kaos. Gak salah toh? Gak salah juga, cuman alangkah lebih baiknya. Alangkah lebih baiknya toh. Alangkah lebih baik. Sama seperti kita kalau ke kolam renang, Bapak Ibu pakai jas, lompat, pakai baju, celana. Salah enggak salah, boleh-boleh aja. Cuman alangkah eloknya. Kalau pakaian renang. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi saya memahami. Kalau saya ke kampung halaman saya ya. Gereja HKBP. Walaupun rohaninya kata orang masih dalam tanda kutip ya. Rohaninya masih dalam tanda kutip kata orang. Tapi kalau mereka ke gereja pakai kain, pakai baju, apa namanya itu? Kebaya, pakai sanggul, pergi ke gereja. Yang laki pakai jas, sepatu bagus. Elok kelihatannya. Elok. Begitu juga dengan orang-orang GKJ. Sama. Lalu orang-orang karismatik gimana? Semaunya aja. Yang penting memuji Tuhan. Yang penting hore, yes. Yang penting hati, yes. Betul. Tapi alangkah eloknya. Amin Bapak Ibu. Alangkah eloknya. Alangkah eloknya. Haleluya. Jadi kalau sesuatu untuk yang baik, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Oke. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya katakan, kita menginginkan terobosan, transformasi dalam hidup kita selama kita mengiring Tuhan. Yes, supaya kita diberkati di bumi dan nanti kalau kita menutup mata kita ada di surga. Enak sekali. Kuncinya salah satu apa ini? Amsal 11 ayat yang ke-25. Kalau kita ingin mengalami transformasi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Ini transformasi. Transformasi. Kita beri banyak berkat, kita diberi kelimpahan dari Tuhan. Kan transformasi. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya mau khotbah ini sekarang agak berat. Tadi kenapa? Aduh Tuhan, ini zaman susah Tuhan.
Orang lagi makan aja susah kok mau cerita tentang memberi. Memberi apa? Tuhan, jemaatmu mau memberi apa Tuhan jemaat? Orang jemaat sama kayak saya ini juga tuh mau beri apa? Mau beri. Bani mau beri apa? Mau beri apa? Mau beri apa? Mau beri apa? Bukan mengecilkan Bapak Ibu semua, no. Kita kan memang di sini jemaat-jemaat yang seperti di Semirna. Jemaat-jemaat yang Semirna. Jemaat Semirna kenapa itu Mbak? Coba dilihat kitab Wahyu, jemaat Semirna itu jemaat yang sederhana. Amin. Ya, seperti jemaat di Semirna. Apa Tuhan? Kenapa Tuhan bilang untuk terjadi perubahan kamu harus banyak memberi berkat. Lalu pertanyaan Tuhan, berkat dari mana yang saya mau beri? Orang saya aja hidup pas-pasan, gaji saya UMR, belum lagi bayar utang, belum lagi anak sekolah, belum lagi ini, itu. Pas Tuhan. Gak ada yang mau saya beri, pas. Dari mana? Benar gak Bapak Ibu? Mungkin ada yang di dalam hati Bapak Ibu bilang begitu. Siapa banyak memberi? Oh, aku memberi apa? Oh, aku orang duwe kok. Ada memberi apa? Aku orang duwe. Pasti ada dalam hati begitu. Saudara, motivasi saya khotbah ini no. Bersih untuk firman Tuhan. Ingat. Pakai apa? Saya paham itu. Saya paham. Tapi ingat, memberi itu bukan jumlah. Memberi itu adalah niat hati yang baik. Kamu mungkin punya 1.000 rupiah, 100 rupiah kamu beri ke yang lain. Itu juga memberi. Akan terjadi transformasi dalam hidupmu. Amin. Jangan bilang aku gak punya. Saya paham. Kita lihat satu ayat. 1 Raja-Raja 17. Tolong ditayangkan ayat ini. 1 Raja-Raja 17 ayat 12. Bahani tolong dibacakan. Stop dulu. Apa katanya? Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan minyak sedikit dalam buli-buli. Sedikit sekali. Baca terus. Kami akan mati. Cuman dikit. Ini yang sedikit segenggam ini nanti ku olah. Setelah ku olah, tak kei karo anakku Siti, tak pangan Siti, mangan sesok wes mati kami karena nggak ada lagi. Yes, begitu. Saking ndak adanya. Jadi ndak ada alasan mengatakan kita ndak punya. Lihat ini janda di Sarpat. Baca lagi. Ayat yang ke-13. Ini Elia ini nggak tahu diri. Elia ini nggak punya perasaan. Udah dikatakan tinggal segenggam dan beberapa tetes. Nggak ada apa-apanya. Engkau nek tak makan langsung mati, nggak ada lagi. Tapi Elia bilang, buatlah sedikit untukku. Bagi kepadaku. Baru kau makan lagi. Lebih sedikit lagi, lebih sedikit. Udah sedikit, kasihkan lagi katanya ke Elia. Tuhan Yesus ini Elia nggak punya otak.
Kira-kira begitu toh. Sudah sedikit. Elia bilang, kasih untukku. Buat dulu untukku. Untukku katanya. Bukan untukmu dulu, untukku. Bapak Ibu coba. Punya uang 1.000. Mbak Ani punya uang 1.000. Saya bilang, kasihkan dulu ke saya. Mau kasih enggak? Baru kasih anakmu. Anakmu sekalian. Kira-kira milih siapa? Milih anak toh? Tapi janda di Sarfat ini menuruti firman Tuhan, dia kasih ke Elia. Wah, baca lagi ayat yang ke-14. Ayat 15. Ayat yang ke-16. Haleluya. Terjadi transformasi. Tidak habis itu tepung dan minyak. Dikasihkan untuk Elia sedikit. Jadi tidak ada alasan berkata, aku tidak punya, aku tidak bisa memberi. Jangan. Kalau kita sampai begitu, kita anak Tuhan yang bodoh. Tidak menginginkan transformasi dalam hidup ini. Pemikiran kita kalau seperti itu, kita akan seperti begitu saja. Haleluya. Bapak Ibu mau mengalami transformasi? Mau seperti janda di Sarfat? Percaya Tuhan ajaib? Haleluya. Imani untuk Tuhan. Haleluya. Saya ketika baca ayat ini, Tuhan apa maksudnya ini? Oh, rupanya kita supaya diberkati, supaya mengalami perubahan hidup, transformasi dalam kehidupan kita mengiring Tuhan. Rupanya kita berbagi dari keterbatasan kita. Haleluya. Haleluya. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Haleluya. Amin. Jangan jadi jemaat yang cengeng. Amin. Ingat. Kalau kita berani, terjadi transformasi. Kalau kita tidak berani, transformasi tidak akan terjadi. Amin. Haleluya. 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 Ini Alkitab. Ini Alkitab, ini firman Tuhan. Kejadian pasal yang ke-22. Tolong dibacakan Mbak Ani ayat pertama. Amin. Sampai di situ. Amin. Tuhan yang berfirman. Abraham, apa? Ambillah anakmu yang sangat kau kasihi itu. Sangat kau kasihi itu. Apa yang saat ini sekarang saat kau kasihi? Apa yang kau kasihi? Gajimu? Depositomu? Emasmu? Apa yang paling berharga yang kau miliki saat ini? Apa? Tuhan gak minta harta kekayaan Abraham. Yang paling berharga Tuhan minta. Kenapa Tuhan minta yang paling berharga? Karena ingin menghormati dia. Berani enggak? Kalau berani akan terjadi transformasi. Tapi kita melihat Abraham. Pagi-pagi betul. Ayat yang ketiga. Dia membawa Ishak anaknya. Dia persembahkan ke Bukit Moria untuk Tuhan. Amin.
Dan apa yang terjadi? Transformasi. Allah itu baik. Allah itu mengerti. Allah itu Allah yang sangat tahu. Dia gantikan Ishak dengan seekor domba. Karena apa? Karena dia mau dengar firman Tuhan. Dan setelah itu Tuhan berfirman kepada Abraham, engkau akan kuberkati seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi pantai. Terjadi transformasi. Karena apa? Berani berkorban. Nanti jangan bilang begini, pendeta ini pintar kali sekarang. Lagi susah begini cerita korban supaya dapat duit. No. Saya mulai kemarin bilang sama Mama Philip. Tanya itu Mama Philip. Aku kok disuruh Tuhan korban tentang memberi besok ya. Aduh. Gak mau. Berat. Nanti dikira saya mata duitnya. Nanti dikira saya perlu uang, saya pikir. Tapi saya gimana? Ya saya diam aja. Saya sudah ambil merubah itu khotbah. Ingat Bapak Ibu, Tuhan Yesus ada di sini, amin. Amin. Bapak Ibu ingin mengalami transformasi? Transformasi. Jangan bilang, aku tidak punya. Aku gaji UMR, aku dikasih makan sama anakku, aku dikirimi sama ini. Jangan katakan itu. Katakan dengan iman. Tuhan mengubahku. Amin. Hari ini kita harus mengalami transformasi. Tuhan mau datang. Yes. Tapi kalau ada di antara Bapak Ibu yang memang betul tidak punya, ke gereja pun tidak punya ongkos, tanggung jawab gereja. Karena Tuhan ciptakan ada yang kaya dan miskin. Yang miskin itu adalah tanggung jawab kita. Satu ayat terakhir, supaya kita tahu. Ulangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Ulangan 15 ayat yang ke-11. Tolong dibacakan Pak Andi. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan 15 bahwa orang miskin akan selalu ada di antara kita. Itu sebabnya Tuhan memberi perintah kepada kita untuk membuka tangan lebar-lebar, bermurah hati, menolong mereka. Itu tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita. Amin Bapak Ibu. Tanggung jawab kita. Orang miskin selalu ada. Kenapa ada? Kenapa Tuhan mereka bikin gak kaya semua? Supaya kita mau berbagi, membuka tangan lebar. Ingat Bapak Ibu, ketika kita membuka hati, memberi kepada orang, yang kita beri itu mendapat perubahan ekonominya. Tetapi kita yang memberi, terjadi transformasi. Amin. Haleluya. Bukan hanya penerima yang berubah, tetapi pemberi mendapat transformasi dari Tuhan. Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Berilah, maka engkau akan diberi kelimpahan dari Tuhan. Bapak Ibu, tidak perlu memberi ke saya. Berilah untuk pekerjaan Tuhan. Saya berulang kali bilang sama istri, sama anak saya, sama siapapun saya bilang. Ketika kamu lepas berkat, maka berkat itu akan datang. Ketika kamu genggam berkat itu tidak akan kemana di situ terus. Ku tak membawa
apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Tuhan. Amin. Yes. Taat. 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 Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada alasan untuk tidak memberi, amin. Tidak ada alasan. Janda di Sarfat itu. Sampai musim paceklik berakhir, mereka dipelihara oleh Tuhan yang ajaib. Pagi hari ini Bapak Ibu, yakinlah saya, kita semua yang hadir di tempat ini akan mengalami transformasi dari Tuhan. Amin. Baik jasmani, rohani, seluruh hidup kita mengalami transformasi. Haleluya. Bapak mau melakukan firman Tuhan ini, Bapak mau lakukan firman Tuhan ini, jadilah transformasi terjadi. Tuhan kiranya memberkati kita, biarlah Roh Kudus yang memampukan kita untuk lakukan firman-Nya pada pagi hari ini. Pemain musik, pemimpin pujian, maju ke depan.